Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua, terutama Bapak Denny yang telah hadir di tempat yang ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Pada sore hari ini kita mengambil tema terkait dengan debat untuk apa namanya ini? Bulan Ramadan. Iya. Jadi ceritanya kita ini bulan Ramadan pada ini ya. Oh iya, baik. Jadi kita harus mempersiapkan diri terkait dengan hal tersebut, bahwa pada Ramadan ini kita harus siap mental dan siap lahir batin. Nah, untuk itu saya ingin lebih kenal dengan Pak Denny seperti apa gitu kan. Sosok Pak Denny seperti apa dari Bawaslu Kabupaten Lebak Pak ya? Baik. Oke. Untuk itu saya persilakan pada Pak Denny untuk memperkenalkan diri. Ya. Baik. Terima kasih Pak Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Denny Wahyudin. Saya di Bawaslu Kabupaten Lebak di Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Ya. Nah, kebetulan kemarin peralihan status dari Panwaslu ke Bawaslu terkait pemilu di Undang-Undang 7 2017 itu ada penambahan. Ya, betul. Nah, alhamdulillah kemarin saya dengan Pak Deden ikut seleksi dan alhamdulillah masuk di Bawaslu Kabupaten Lebak. Alhamdulillah Pak ya, masuk. Ya, alhamdulillah. Ya. Untuk itu Pak, Bapak itu sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Lebak. Yaitu pada periode 2018 Pak ya, nggak salah ya? Iya, 2018. Nah, saya ingin tahu lagi background Bapak seperti apa itu Bapak. Apakah Bapak itu dari mahasiswa itu di mana pergerakannya gitu loh? Dulu saya kuliah di kampus IAIN. Kalau sekarang jadi UIN ya. Iya, UIN Banten ya, Pak. Banten ya. Dulu saya kuliah di kampus IAIN Banten, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya. Dan alhamdulillah lulus pada 2007 kalau tidak salah dulu. Ya. Nah, setelah itu saya di konsultan dan kemarin ada pendaftaran di Bawaslu, coba donasi barangkali ya. Saya donasi daftar di Bawaslu dan alhamdulillah saya dipercaya di Bawaslu Kabupaten Lebak. Ya. Gitu. Nah, dan kebetulan di Bawaslu Kabupaten Lebak saya dipercayai untuk memegang divisi SDM. Divisi SDM Pak ya. Iya. Oke. Barangkali sudah pas semua ya Pak ya, untuk mengenalkan diri Bapak. Baik, untuk itu kita menginjak terkait dengan bulan Ramadan Pak ya. Ini Bapak itu dikasih tugas dengan tema debat. Ini debat yang Bapak ketahui seperti apa Pak debat itu? Perspektif dari hukum kepemiluan itu kayak gimana Pak? Jadi kalau saya garis bawahi, debat itu adu argumen. Oh ya. Ya, kalau aku garis bawahi bahwa debat itu adalah adu argumen, baik itu secara kelompok maupun perorangan. Nah, kalau kita kaitkan dengan perspektif pemilu, bahwa memang debat ini adalah debat, kita ambil contoh debat pasangan calon barangkali. Nah, kebetulan di Undang-Undang 7 2017 juga di pasal 275 itu ada aturan terkait metode kampanye yang dilakukan oleh KPU. Jadi ada mekanisme kampanye, salah satunya adalah debat pasangan calon. Nah, mungkin nanti ketika ada debat pasangan calon, maka di situ tugas Bawaslu. Nah, ada tugas Bawaslu juga mengawasi dalam proses perdebatan itu. Karena ada kayak semacam aturan main yang berlaku yang ada dalam perdebatan itu. Jadi nggak bisa sembarangan kita debat. Ada arahannya, debat ini harus seperti apa, harus seperti ini, harus seperti itu. Terutama jangan ada ujaran kebencian atau saling menjelek-jelekan pasangan-pasangan yang lain. Itu yang terutama. Gitu. Ini cukup menarik Pak ya terkait dengan debat itu, apalagi dalam kontestasi kepemiluan. Betul. Nah, ini cukup sering kali terjadi adanya konflik di situ ya. Karena debat itu mempertahankan pendapat masing-masingnya, pada akhirnya
itu dibawa ke ranah hukum, betul, itu Pak ya? Betul. Nah itu seperti apa gambarnya Pak? Pengalaman dari Kabupaten Lebak dulu itu? Sebenarnya kalau debat itu wajar ada perselisihan paham. Ya. Karena debat itu adalah adu argumen. Jadi mungkin antara kedua belah pasangan itu ada yang mempunyai argumen A, ada yang mempunyai argumen B. Ya. Nah, tapi ini adalah tujuannya sama untuk kemajuan NKRI. Ya, itu barangkali ya Pak Din ya, yang ya, harus kita bawahi. Ya. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Artinya memang ketika dalam perdebatan itu sah-sah saja, gitu. Hal yang wajar, itu ada perbedaan. Karena kenapa di dalam Islam juga kan berbeda itu wajar, ada gitu. Apalagi ini semuanya mempertahankan pendapat yang baik. Tidak ada pasangan calon yang mempertahankan pendapat untuk merusak NKRI. Ini yang harus kita garis bawahi. Tidak ada pasangan calon yang akan merusak NKRI visi misinya. Semua pasangan calon ingin memajukan NKRI. Jadi mereka ini berlomba-lomba dalam kebaikan berarti. Ini mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau saya kutip dari Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ada kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walikulli wijhatun huwa mauliha fastabaqul khairat. Wajar ketika ada perbedaan dalam pendapat, mereka punya kiblatnya masing-masing gitu ya. Betul. Mereka punya kiblatnya masing-masing dan mereka juga akan dipertanggungjawabkan, maka mereka akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi sah-sah saja gitu kalau menurut saya itu Pak. Itu debat perspektif dari kepemiluan. Nah, ada lagi satu pertanyaan dari saya itu. Ini debat dari perspektif religiusitas atau religius atau keagamaan. Itu seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Betul. Jadi memang saya sampaikan tadi bahwa walikulli wijhatun huwa mauliha fastabaqul khairat. Jadi perbedaan secara agama itu wajar. Jadi wajar, tetapi memang di sana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya memang berlomba-lomba dalam kebaikan itu mereka mempunyai misi yang baik untuk memajukan NKRI. Mereka mempunyai visi yang baik untuk memajukan dari bidang hukum, agama, politik dan lain sebagainya. Jadi di dalam Al-Quran juga itu udah jelas di dalam surat Al-Maidah ayat 148 itu mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabaqul khairat. Seperti itu ya. Nah, ini saya sepakatin Bapak ini terkait dengan debat ya. Betul. Nah, ada nggak sisi dari keduanya itu seperti apa Pak? Nilai dari keduanya itu atau korelasinya? Gimana itu? Biasanya baik dari kepemimpinan ataupun dari keagamaan itu seperti apa? Iya, dalam perdebatan itu biasanya mereka saling mempertahankan satu sama lain, ya. Tetapi memang di dalam perdebatan itu semuanya baik, ya semuanya baik. Pasangan si A baik, pasangan si B juga baik. Nah, tidak ada mereka unsur untuk merusak suatu negeri atau suatu republik, tetapi mereka bagaimana caranya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, gitu kan? Untuk bagaimana visi misi mereka itu untuk memajukan NKRI. Ya, ini semuanya tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Jadi memang visi misi mereka itu ya biar publik juga tahu bahwa ketika pasangan calon berani mencalonkan diri, ternyata dia mempunyai visi misi, mempunyai keinginan untuk memajukan NKRI itu sendiri. Ya betul itu Pak ya. Ini sangat menarik Pak ya terkait dengan korelasi ya dari kedua tersebut. Kemudian dari pengamalan Pak, pengamalan nilai tersebut dalam peran pengawasan seperti apa Pak dari debat ini nih? Kalau di PKPU itu ada di PKPU 23 tahun 2018 bahwa memang dalam proses perdebatan itu kan ada mekanisme yang ditempuh. Jadi memang kita sebagai Bawaslu itu ya kita juga harus mengawasi proses perdebatan itu. Karena ini juga memang aturan dari Bawaslu, karena acuan kita tidak terlepas dari Undang-Undang 7 per Bawaslu dan PKPU.
Jadi ketika memang ada proses perdebatan yang sudah diagendakan, nah ini kita tidak bisa diam karena memang tugas kita di Bawaslu juga harus mengawal pesta demokrasi dan harus mengawasi proses perdebatan itu. Ya, gitu jalannya seperti apa, jangan sampai ini ada yang dirugikan salah satu pasangan calon dan ada ujaran kebencian dan lain sebagainya. Oh, itu dari pengamalan debat Pak ya. Betul. Yang intinya adalah saling menghormati Pak. Saling ya? menghormati. Menghargai dan toleransi Pak itu. Betul. Itu yang memang diharapkan. Nah, ada nggak sesuatu yang dari Bawaslu Kota Lebak itu pengamalan seperti apa Pak? Atau pengalaman Bapak di Bawaslu Kabupaten Lebak itu seperti apa terkait dengan debat itu? Apakah ada yang disengketakan atau gimana gitu? Gimana itu? Untuk saat ini semenjak saya duduk di Bawaslu Kabupaten, ada memang beberapa perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Tetapi memang karena kita mempunyai aturan yang berlaku, semuanya tidak ada yang naik ke ranah hukum. Jadi alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan di seketika itu juga. Ada beberapa perbedaan, ada beberapa aturan-aturan yang mungkin dari peserta pemilu kurang memahami, maka kita dari Bawaslu selaku penyelenggara pemilu memberikan pemahaman kepada mereka bahwa oh inilah mekanisme yang ada, gitu. Jadi setiap perbedaan, perselisihan, maka itu bisa kita tangani, alhamdulillah gitu ya, baik dari tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten gitu. Nah, itu terasa ketika memang dulu pernah ada perdebatan ketika pleno. Kalau pleno pasti ada aja itu. Dan kemarin alhamdulillah Pak Andin ya, kemarin udah bisa diselesaikan secara administrasi mungkin ya, barangkali karena memang ini kita tidak bisa dilepaskan dari administrasi gitu, dan aturan hukum. Baik, Pak Denny, untuk ada nggak kutipan terakhir atau closing? Saya rasa ini sudah selesai Pak ya terkait dengan debat. Ada nggak sepatah dua patah dari Bapak itu? Closing statement saya, perbedaan adalah fitrah. Berbeda boleh, tapi untuk satu NKRI. Itu aja barangkali ya Pak Andin ya. Sip. Oke, terima kasih Pak Denny ya atas kehadirannya pada sore hari ini. Baik. Dan bisa mengisi di podcast kita di Bawaslu Banten. Siap. Semoga Bapak berkah selalu dan sukses selalu di Bawaslu Banten. Amin. Baik, semuanya kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tegakkan